Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Balik lagi pada pelajaran saya di kelas 12 TKJ untuk pelajaran administrasi sistem jaringan. Oke, sebelumnya kita sudah membahas dan kita sudah evaluasi dengan kuis tentang materi web server atau materi kompetensi dasar web server. Nah, setelah dilihat untuk TK 12, TKJ 3 dan TKJ 4 sudah cukup baik untuk pemahamannya. Mungkin kalian kurang belajar lagi, kurang disimak lagi untuk pembahasan atau implementasi prakteknya seperti apa. Nah, diharapkan kalian segera menyimak kembali dan mempelajari lagi tentang web server pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita langsung lanjut ke kompetensi dasar berikutnya, materi tentang domain name server. Nah, jadi ini tujuan dari pembelajarannya. Kenapa kita harus belajar materi ini? Yang pertama bisa menjelaskan apa itu DNS, menjelaskan fungsinya, cara kerjanya seperti apa, melakukan instalasi dan konfigurasi DNS, beserta kita melakukan pengujiannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lebih banyak membahas secara teorinya dulu. Baru nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas cara konfigurasinya seperti apa. Nah, ini cangkupan materinya dari mulai pengertian DNS, sejarah, fungsi, jenis-jenis, cara kerja, instalasi, dan konfigurasi, serta pengujian DNS. Oke, kita masuk pada materi definisi domain name server. Jadi, domain name server itu sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address. Nah, untuk pengertian pertama mungkin kalian agak sulit untuk dipahami ya. Secara singkatnya, DNS ini atau domain name server ini sebagai translasi atau kamus atau penerjemah dari mulai IP address kepada URL ataupun alamat menggunakan teks. Jadi kenapa adanya DNS ini? Contohnya aja, kita ambil contohnya biar kalian ngerti dulu. Contohnya kalian mengakses Facebook, www.facebook.com, itu namanya DNS, alamat teks. Tapi apabila tidak menggunakan DNS, misalnya menggunakan IP address, mungkin kalian udah lupa dengan website dari Facebook ini, karena akan sangat sulit ketika kita menghafalkan berupa angka. Makanya kenapa kita diadakan yang namanya domain name server sebagai atau mempermudah tanpa kita harus mengetik IP address dengan lengkap bila kita ingin mengunjungi sebuah website. DNS menjadi sebuah moderator atau penyampai di antara pengguna yang menggunakan konfigurasi berupa nama dan komputer yang menggunakan konfigurasi angka. Kemampuan DNS adalah untuk meleburkan semua informasi dan data yang diterima lalu menyajikan informasi yang dapat dicari tadi dengan bahasa sederhana serta mudah. Jadi DNS ini memudahkan kita untuk mengakses sebuah website. Misalnya contohnya dari DNS itu www.google.com. Nah, itu merupakan DNS-nya atau domainnya. Misalnya untuk Dinas Pendidikan DKI itu untuk SMK-nya domainnya smkdki.id.
itu jadi memudahkan kita untuk mengingat dari website tersebut dan memudahkan kita untuk mencari website tersebut menggunakan teks. Apabila kita masih menggunakan IP address, kemungkinan akan lebih sulit. Nah, itu dari definisi si DNS. Nah, sejarah, kita belajar sejarah juga. Kita harus tahu dulu pertama kali siapa sih yang mengembangkannya. Nah, domain name server pertama kali dikembangkan oleh Paul Moka Petris pada tahun 1983. Setahun kemudian, tepatnya pada 1984, 4 mahasiswa Berkeley Douglas Terry, Mark Pointer, David Ringel, dan Sonyan Zhou mengimplementasikan pertama kali ke mesin Unix. Jadi sebelum ada Linux, belum ada Windows, Microsoft masih menggunakan yang namanya MS-DOS dulu. Nah, ini saingan dari MS-DOS namanya Unix. Nah, ini salah satu sistem operasi yang terkenal pada masa itu. Software yang dikembangkan di Berkeley ini kemudian diberi nama oleh Devin Dunlop pada tahun 1985 dengan nama BIND atau BIN Berkeley Internet Name Domain. Seiring dengan waktu, BIN kemudian menjadi software DNS yang paling banyak digunakan di internet, terutama untuk sistem Unix. Nanti kita untuk implementasi atau praktikumnya, instalasi beserta konfigurasi, kita menggunakan BIN juga karena kita menggunakan Debian yang merupakan turunan dari Unix. Nah, ini ada jenis-jenis dari DNS, dari mulai record atau address record, AAA record, MX record, CNAME record. Nah, ini ada 4 jenis-jenis dari DNS. Yang pertama, address record atau a record, menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IPv4 address. Nah, jadi dari address record ini yang menyimpan informasi tentang hostname atau servernya dan berapa waktu yang ada dan IPC servernya berapa. Nah, itu didokumentasikan atau direcord pada yang namanya address record. Yang kedua ada yang namanya AAA record. Nah, ini digunakan untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versi 6 atau IPv6, V6. Nah, ini upgrade atau yang terbaru dari fitur internet protokol atau IP address. Ada IP address versi 4, ada IP address versi 6. Dan DNS ini sudah kompatibel dengan 2 versi tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya MX record. Nah, merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk email. Jadi MX record ini untuk merekam server protokol dari mail atau email. Nah, mail server ini kan kita sudah nanti atau mungkin kalian sudah belajar tentang web server dengan mail server. Nah, MX record ini digunakan untuk membuat mail server menggunakan domain. Misalnya, yang saya gunakan untuk email saya. Yang email saya belakangnya bukan Google atau gmail.com tapi ictsmart.my.id. Nah, ini merupakan implementasi dari mail server menggunakan domain atau fungsi dari MX record ini. Nah, tuh seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya CNAME record, digunakan untuk meredirect domain ataupun subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi ini Anda tidak perlu memperbarui DNS record. Nah, CNAME record ini
yang mendokumentasi atau meredirect dari domain atau subdomain kita ke IP address server kita. Misalnya kita ambil contoh repository dari UI. Website UI itu beralamatnya atau berdomain itu ui.ac.id. Itu domain namanya. Sedangkan ada, kalian udah pasti kemarin kenal yang namanya repositorinya kambing.ui.ac.id. Jadi sebelum dari domain tersebut ditulis tag merupakan nama subdomain. Jadi dari satu website, satu domain itu kita masih bisa membuat berbagai subdomain untuk website kita. Itu yang namanya subdomain dan domain. Domain adalah website pusatnya, subdomain adalah extensionnya atau website dari pembantu dari website pusat tersebut. Misalnya sama kayak e-learning yang saya di e-learning SMK 11 Maret Kabupaten Bekasi yang saya develop. Nah, itu website pusatnya belum ada ictsmart.my.id. Tapi subdomainnya dari mulai usbn.ictsmart.my.id dengan belajar.ictsmart.my.id itu ada sampai kita membuat yang namanya CBT. Nah, itu menggunakan subdomain semua. Untuk domain pusatnya belum sempat kita buat. Nah, itu perbedaan dari domain dengan subdomain. Nah, kita bahas lagi, kita balik ke materi. Lewat fungsi satu ini Anda tidak perlu memperbarui DNS record. Sebelum dari DNS Name record ini ada yang namanya DNS record. Nah, itu harus diperbarui terus ketika kita menambahkan yang namanya subdomain. Nah, ini masih ada lagi NS record atau name server record. Merujuk pada subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di web hosting berbeda dengan domain. Nah, kalau kita berbeda, misalnya domain kita ictsmart.my.id. Nah, kita mau rubah subdomainnya, misalnya belajar.ict.my.id. Nah, beda kan? Pusat domain itu ictsmart.my.id, tapi subdomain kita mau buat seperti itu, smartnya kita hapus. Nah, itu menggunakan NS record. Nah, PTR record memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reverse DNS lookup. Nah, ini jadi yang mengizinkan dari DNS resolver ini informasi soal IP address dan hostname yang kita tampilkan atau domain yang kita tampilkan. Nah, ada lagi CART record, menyimpan sertifikat enkripsi ataupun sertifikat keamanan. Nah, ini berhubungan yang namanya protokol SSL atau Security Certificate Language atau lisensi. Nah, selanjutnya SRV record yang menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, points, dan time to live. Nah, SRV ini jadi terkait lokasi penyimpanan atau lokasi komunikasinya dengan nama atau berat, dengan port apa yang digunakan. Kan ada port 8080, ada port 80 untuk web server. Nah, ini dari SRV recordnya ini tempat penyimpanannya atau servernya yang berisi informasi tentang web server ini atau DNS-nya. Nah, ada lagi TXT record, membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Nah, dari yang kita konfigurasi ke TXT record itu dibaca dan atau disalurkan ke data mesin dari server kita atau mesin dari komputer tersebut. Selanjutnya SOA record, bagian yang muncul di awal dokumentasi DNS zone.
atau zona DNS yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Nah, ini yang paling pertama. Nah, ini berisi informasi lengkap semua tentang domain kita, dari mulai subdomainnya, itu menggunakan domain jenis apa. Nah, itu akan record semua dari SOA-nya ini. Jadi SOA ini menyimpan data-data informasi lengkap dari domain kita. Seperti itu. Nah, ini cara kerja DNS-nya. Jadi ada yang namanya DNS lokal dengan DNS luar. Nah, ini kalian bisa baca sendiri sistem kerjanya. Jadi dari DNS lokal biasanya terletak pada jaringan ISP atau jaringan internet kita, provider kita, menanyakan IP address UM. Misalnya kita mengakses ummgl.ic.id. Nah, server lokal kita akan melihat dalam cachingnya atau file salinannya. Jika itu ada di dalam cache server DNS lokal kita, maka server tersebut akan memberikan alamat IP tersebut ke dalam browser kita. Jadi ketika kita mengakses dari, kita buka browser dan kita akses misalnya ummgl.ac.id ini, ya kan? Nah, itu si server DNS lokal kita akan melihat ke dalam data mereka, data salinan mereka, ada nggak sih IP address dari website tersebut. Jika ada, akan langsung dikasih ke dalam browser kita. Jika tidak, maka DNS lokal kita akan mengontak atau menghubungi dari DNS atasnya atau root DNS-nya untuk mengetahui alamat IP DNS server yang mengelola dari website tersebut. Jadi dihubungi lagi. Jika domain ummgl.ac.id benar-benar ada, maka root DNS akan mendapatkan alamat server tersebut, alamat IP server DNS dari ummgl.ac.id. Kemudian alamat itu dikirimkan ke server DNS lokal kita. Root DNS ini berada di internet. Jadi servernya di internet yang mengakses semua atau mendapatkan alamat domain semua atau alamat server semua di sana. Jadi DNS lokal kita menanyakan ke mereka. Apabila ada, mereka akan ngasih. Apabila tidak ada, berarti DNS ini tidak terdaftar. Nah, kemudian server DNS lokal akan mengontak server DNS dari ummgl.ic.id untuk menanyakan alamat IP dari ummgl.ac.id, dan server DNS te.ugm.ac.id akan memberikan data alamat IP ummgl.ac.id. Jadi server pusatnya dari si alamat IP ummgl.ac.id ternyata di te.ugm.ac.id. Kemudian server lokal akan memberitahu alamat IP untuk TE kepada browser klien kita. Kemudian kita menggunakan alamat itu untuk diisikan ke dalam paket yang untuk menghubungkan ke te.dm.ic.id. Seperti ini. Jadi step pertama dari komputer kita akan menanyakan IP address dari domain yang akan kita buka. Dari server DNS lokal, apabila terdapat salinannya, akan langsung dikirimkan ke si klien. Apabila tidak ada, akan menanyakan kepada root server DNS atau server pusat di internet. Server DNS pusat di internet. Nah, apabila di server pusat internet, DNS pusat internet ini ada, atau root server DNS ini ada, akan dikirimkan data tersebut kepada DNS lokal kita, IP dari servernya. Apabila tidak ada, berarti memang DNS itu tidak ada atau belum terdaftar dan tidak bisa diakses. Nah, dari server DNS lokal kita setelah mendapatkan
data dari root server DNS ini, kita akan mengontak yang namanya DNS dari server yang akan kita tuju. DNS server dari DNS yang kita tuju. Setelah kita dikirimkan kembali data-data IP address tersebut, kita akan kirimkan kembali ke klien atau user kita atau si komputer kita untuk mendapatkan data-data apa aja yang dibutuhkan dalam website tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, ini flowchartnya. Kalau tadi diagramnya, ini flowchartnya hampir sama seperti yang saya tadi jelaskan. Mulai input address daripada DNS lokal, ditanya dulu apakah ada di cache. Apabila tidak, cari di root DNS. Nah, apabila setelah nyari di root DNS, apakah ada di root DNS? Ketika ya, hubungkan ke web server. Lalu tampilkan halaman web. Apabila di cache ada, langsung ke hubungkan ke dengan web servernya. Apabila di root DNS aja nggak ada, tidak ada misalnya, langsung keterangan webnya, web tidak ada, atau alamat mungkin salah. Oke, sudah. Kita langsung ke tugasnya. Nah, ini tugasnya sangat gampang. Nah, ini tugasnya carilah kegunaan dari data DNS ini. .mail.id itu untuk apa digunakan DNS-nya? ac.id untuk apa? sch.id untuk apa? .go.id untuk apa? .my.id untuk apa? .or.id untuk apa? Mungkin ini salah nih, ini bukan gov tapi go. Oke, saya kasih contoh satu. Saya kasih tahu ini yang untuk gov ini go, sebenarnya go.id. Nah, itu DNS yang digunakan untuk website pemerintah Indonesia. ID itu udah pasti Indonesia. Yang saya perlukan mail itu apa, AC itu apa, SCH itu apa, my itu apa, or itu untuk apa. Jadi ID ini berupa keterangan negaranya. Misalnya Malaysia.my belakangnya. Nah, seperti itu. Kalau Amerika, US. Nanti kalian bisa cek sendiri di Google. Nah, ini tugasnya cari kegunaan .mail.id ini untuk apa. Tadi kan saya sudah jelaskan, saya sudah contohkan satu. .go.id ini untuk menampilkan website dari pemerintahan, untuk penamaan website dari pemerintahan Indonesia. Jadi kalian sisanya tinggal mencari .mail.id, .ac.id, .sch.id, .my.id, .or.id. Nah, soal tersebut atau tugas tersebut dikerjakan di buku tulis atau kertas lembar dan difoto menggunakan timestamp kamera free. Apabila tidak menggunakan timestamp kamera free, akan dikurangi nilainya. Lalu, foto tugas tersebut dikirimkan ke email saya ataupun WhatsApp yang khusus tugas ini yang tertera di layar kalian. Oke. Sekali lagi saya tekankan menggunakan aplikasi timestamp kamera untuk memfoto hasil tugas tersebut, dan foto tugas tersebut dikirimkan ke email ataupun WhatsApp khusus tugas, jangan ke WhatsApp utama saya, karena kalau ke WhatsApp utama saya data kalian tidak akan terdata atau akan tenggelam chatnya, karena banyak sekali grup yang aktif di WhatsApp utama saya. Jadi tidak akan terbaca kalau di WhatsApp utama saya. Oke, sudah selesai materi untuk pertemuan kali ini. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan nanti langsung ke WhatsApp utama saya. Kalau pertanyaan ataupun ke WhatsApp khusus tugas juga bisa. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Kita membahas tentang teori dari DNS atau domain name server ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.